Jadi film dimulai saat menunjukkan Antartika. Banyak salju turun di sana. Sekelompok 3 ilmuwan ada di sana untuk penelitian. Mereka memiliki pemancar, melalui mana mereka membaca sinyal dari sesuatu. Tiba-tiba mereka melihat bahwa sinyal meningkat. Mereka terkejut. Sementara itu, es jatuh dari sana. Sebuah ruang yang dibuat di tempat itu. Karena itu, mobil mereka juga masuk ke dalamnya. Sekarang mereka terjebak di dalam es. Mereka menyalakan lampu depan. Mereka melihat ada pesawat luar angkasa di depan mereka. Mereka menjadi khawatir. Kemudian mereka diselamatkan saat melacak. Di sini mereka bekerja di sebuah pusat penelitian. Mereka datang dari negara lain. Ada juga orang-orang dari negara lain di pusat itu. Mereka menemukan hal-hal lain dari sini. Para ilmuwan ini pergi ke dokter di pusat penelitian itu. Mereka menceritakan segalanya padanya. Bahwa mereka telah melihat sebuah pesawat ruang angkasa. Dokter berkata kepada mereka, jangan khawatir, kita akan memanggil beberapa ilmuwan dan ahli paleontologi di sini. Ahli paleontologi mempelajari sisa-sisa masa lalu. Di sini beberapa ilmuwan dan seorang gadis dipanggil Kate. Dia adalah seorang ahli paleontologi. Sekarang mereka pindah ke tempat di mana mereka telah melihat pesawat ruang angkasa. Di sana mereka menemukan orang lain. Mereka bersama-sama pergi ke tempat di mana pesawat ruang angkasa itu berada. Ketika mereka melihat saat masuk ke dalamnya, itu sudah maju. Itu sangat besar. Tidak ada yang akan berpikir bahwa mungkin ada pesawat luar angkasa seperti ini. Ketika Kate keluar, dia melihat makhluk di es beku. Makhluk itu sangat besar. Tapi itu tidak melakukan gerakan apapun. Mungkin umurnya sudah bertahun-tahun. Kate pergi ke pusat penelitian dari sana. Di sana makhluk ini memberitahu semua orang tentang makhluk ini. Dia mengatakan bahwa tempat makhluk di es itu harus kita bawa ke sini dengan es. Kami akan menelitinya sambil membawanya ke sini. Karena dia adalah seorang ahli paleontologi. Dia dapat mengetahui berapa umurnya dan jenis makhluk apa itu. Keesokan harinya, banyak orang pergi ke sana untuk mengambil makhluk itu. Akhirnya, mereka membawanya dengan es ke pusat penelitian. Iter dari pusat penelitian itu mengatakan bahwa saya menginginkan bagiannya. Atau beri saya sel jaringan itu. Saya juga ingin menelitinya sendiri. Kate mengatakan bahwa itu akan berisiko. Karena makhluk ini bukan dari dunia ini. Itu bukan makhluk laut atau lainnya. Itu datang dari dunia lain. Kita tidak tahu apakah itu berbahaya bagi kita atau tidak. Pada awalnya, izinkan saya melakukan beberapa eksperimen di atasnya. Dokter itu berbicara buruk pada Kate. Dia mengatakan bahwa penelitian ini adalah milikku atau milikmu. Mengapa Anda melakukan semua ini? Hal ini tampak aneh bagi Kate. Dia mengatakan itu dengan baik. Apa yang bisa saya katakan sekarang? Oke, tapi dia tahu bahwa akan berbahaya untuk melakukan ini. Sekarang kita melihat bahwa dokter harus mendapatkan sel jaringan dari makhluk itu. Dan dia sekarang akan melakukan eksperimen di atasnya. Di sisi lain, kita melihat es makhluk itu mulai mencair di pusat penelitian itu. Ketika seorang pria dari pusat penelitian pergi ke sana dan melihat makhluk itu tampak aneh baginya.
Dan kemudian makhluk itu lari dari sana sambil memecahkan kebekuan. Pria itu mengatakan ini kepada semua orang. Kemudian mereka semua mulai mencari makhluk itu di dalam dan di luar pusat penelitian. Saat mereka keluar, mereka melihat anjing mereka terluka. Dan tidak ada yang bisa datang ke sini kecuali makhluk itu. Ini berarti itu dilakukan oleh makhluk itu. Makhluk itu kembali datang ke sana. Teman KT berdiri di sana. Ilmuwan yang datang bersamanya. Makhluk itu pada awalnya menggerakkan tentakelnya di tubuhnya dan kemudian menelannya. Berarti itu menelannya. Karena itu, beberapa tetes darah jatuh pada ilmuwan yang berdiri di depan. Kondisinya semakin parah. Dia juga memanggil orang lain di sana. Mereka semua mengatakan bahwa makhluk ini dapat membahayakan kita. Mereka menembaknya dengan pistol api dan membunuhnya. Karena itu, makhluk itu bergetar hebat. Para dokter penelitian mengatakan bahwa kita harus melakukan otopsi terhadap tubuhnya. Kita akan mengetahui bahwa dari mana makhluk ini berasal. Sekarang KT memulai otopsi. Makhluk itu, ada teman KT di dalamnya. Jelas bahwa makhluk itu telah menelannya. Tapi itu tidak mempengaruhi kulitnya. Kulitnya menjadi tebal, seperti kulit baru datang di tubuhnya. KT menemukan tongkat dari tubuh makhluk itu. Dia bertanya apakah itu milik siapapun. Mereka mengatakan bahwa pria yang ditelan tongkat itu berada di tangan pria itu yang patah. KT terkejut. Begitulah cara makhluk itu mengeluarkan tongkat itu dari tubuhnya. KT mengambil beberapa sel makhluk itu dan mulai melihatnya di mikroskop. Dia jadi tahu bahwa makhluk ini sudah mati, tapi teman KT yang ditelannya itu menggunakan selnya. Itu menutupi sel-selnya dengan sel-selnya. Ini berarti membuat sel-selnya menyukainya. Dia takut bahwa mungkin itu menggunakan tubuh temannya. Dan setelah menghidupkannya kembali, itu menjadi kuat dan kembali. Kini pria yang wajahnya basah kuyup karena darah itu kondisinya semakin parah. 3 orang lagi dikirim bersamanya ke rumah sakit. Mereka pergi dengan helikopter. Sementara itu, KT pergi ke kamar kecil. Dia menemukan beberapa potongan logam. Potongan logam digunakan dalam segala jenis operasi gigi. Dia juga melihat banyak darah di bak mandi. Lambat laun, dia mengerti segalanya. Dia berpikir bahwa jika makhluk ini ingin menggunakan sel siapapun, itu tidak tahan logam apapun di tubuhnya. Ini berarti logam dapat menghentikan prosesnya. Sekarang 4 orang yang pergi ke rumah sakit setelah menggunakan kamar kecil. Tapi KT tidak tahu siapa yang terpengaruh di antara mereka. Dia mengerti bahwa jika ada yang terpengaruh di antara mereka, dia akan membunuh tim lain. Dia pergi dan menghentikan helikopter itu. Tapi selama ini, mutasi dimulai pada 1 orang. Tubuhnya mulai memotong dari antara, dan makhluk aneh keluar dari tubuhnya. Dan itu menyerang ilmuwan yang sakit itu. KT membungkuk helikopter itu. Tapi sampai saat itu helikopter itu jatuh. Jelas bahwa orang-orang di dalam ketakutan. Dan tidak ada yang bisa mengoperasikan helikopter. Sekarang KT dan yang lainnya menjadi sedih. KT sangat sedih. Dia kembali bergerak ke kamar kecil. Dia melihat bahwa tidak ada darah yang menyebar di sana. Ini berarti ada orang lain yang terinfeksi di antara mereka yang menyembunyikan fakta ini.
KT pergi. Ada seseorang di antara kita yang terinfeksi. Sambil saling menjaga, kami akan saling memberikan sampel darah. Dan mereka menguji siapa yang benar-benar terpengaruh. Kami akan menempatkan orang itu secara terpisah dan akan membuat orang itu baik-baik saja. Mereka mulai mengatakan bahwa kami ingin pergi keluar dari tempat ini. Lalu KT mengatakan bahwa apa yang terjadi pada kalian, jika kita akan pergi keluar orang lain dapat terinfeksi. Dan akan sulit untuk mengontrolnya. Kami saling memberikan sampel darah. Aku tidak ingin mendengar apapun. Saat pertemuan selesai, seorang gadis mendatangi KT. Dia mengatakan kepadanya bahwa saya tahu siapa yang terinfeksi. Dia mengatakan nama anak laki-laki. Tapi KT berpikir bahwa perilakunya aneh. Dia menjadi curiga tentang dia. Sementara itu, tubuh gadis itu terbuka dan makhluk aneh muncul darinya. Ini berarti gadis itu berbohong. Sebenarnya, dia terinfeksi. KT membela dirinya sendiri. Tapi makhluk itu dan gadis yang terinfeksi itu, lagi dan lagi, menyerangnya. Kemudian pendamping KT tiba di sana dan membakar mereka dengan pistol api. KT keluar dari tempat itu. Dia mengatakan kepada semua orang bahwa kita harus mengumpulkan sampel darah lagi. Aku tahu siapa gadis yang terinfeksi itu. Mungkin kita juga terinfeksi dengan infeksi itu. Pada malam yang sama, dua ilmuwan tiba di sana. Tampaknya mereka tewas dalam kecelakaan helikopter. Mereka entah bagaimana selamat. Mereka ditempatkan secara terpisah. Bahwa mereka mungkin terinfeksi. Selama ini, kita melihat bahwa tempat sampel darah itu ditempatkan. Tempat itu dibakar. Dan ini dilakukan oleh orang yang terinfeksi. Dan orang itu tidak mau menunjukkan hasilnya. KT mengatakan bahwa orang itu telah melakukan kesalahan. Saya punya cara lain untuk mengetahuinya. Yang terinfeksi. Dia mulai memeriksa mulut semua orang dengan obor. Dia sedang memeriksa apakah ada logam yang mengisi gigi mereka atau tidak. Artinya siapa yang tidak tertular akan ada logam di tubuh orang tersebut. KT mulai memeriksa semua orang. Ada 4 orang yang tidak memiliki logam di gigi atau tubuhnya. Orang yang terinfeksi ada di antara mereka. Karena makhluk itu tidak menerima logam apapun dalam mutasinya. Sekarang KT mengatakan untuk membawa sisa-sisa itu ke sini sehingga salah satu yang selamat bernama Sam. Ketika mereka pergi untuk mengambil orang-orang yang selamat, mereka tidak ada di sana. Mereka lari dari sana. Ini berarti di antara mereka satu akan terinfeksi. Tapi tepat waktu seorang ilmuwan melihat mereka di sana. Sekarang di antara orang-orang yang selamat, pria dengan Sam menembak ilmuwan itu. Mereka banyak bertengkar. Karena penembakan itu, tempat itu terbakar. Satu orang di antara mereka pingsan. Mereka membawa pria itu bersama mereka ke tempat lain. Tangan pria lemah itu berada di bahu dua pria lainnya. Tapi tiba-tiba tangan pria lemah itu terlepas. Dan itu berubah menjadi tangan makhluk. Pria yang membawanya menyerang wajahnya. Dia juga menjadi terinfeksi. Ini berarti banyak orang di antara mereka yang terpengaruh. Dan mereka tidak tahu tentang mereka. Kini tubuh pria yang pingsan itu berubah menjadi makhluk. Banyak tentakelnya keluar. Makhluk itu di antara orang-orang yang selamat yang merupakan pendamping Sam. Itu membunuhnya.
Kemudian bergerak maju ke pendamping KT dan menyatukan tubuhnya dengan dirinya sendiri. KT menjadi takut. Dia membawa pistol api dan mencoba untuk membakar makhluk itu. Tapi makhluk itu sangat cepat. Ia segera berlari dari sana. Kemudian KT kembali dan membakar orang yang terinfeksi. Ini berarti orang-orang yang diserang oleh makhluk itu. Dan dokter pusat penelitian menjadi takut. Dia bersembunyi di suatu tempat. Tapi makhluk itu menemukannya. Dan itu menyerang dan membunuhnya. Sekarang hanya tinggal 2 orang. KT dan Sam. Dia adalah seorang yang selamat. Sekarang mereka mulai mencari makhluk itu. Setelah digeledah, mereka hendak membakarnya dengan senjata api. Tapi makhluk itu juga pintar. Itu masuk ke salju di luar. Tapi KT juga tidak menerima kekalahannya dan terus membakarnya. Sam juga mendukung KT. Dan akhirnya, makhluk itu berhenti bergerak. Di sisi lain, kita melihat dokter yang terinfeksi sekarang. Gila. Dia pergi ke tempat di mana ada pesawat ruang angkasa. Dia mengatakan bahwa saya tidak akan hidup di dunianya. Saya pergi dari sini. KT dan Sam mulai mengikutinya. Dan sekarang dia telah memulai pesawat luar angkasa. Sam dan KT untungnya memiliki bom. Mereka berencana untuk meledakkan pesawat ruang angkasa dan dokter. Tapi bom itu jatuh dari tangan mereka. Saat KT bergerak maju untuk menahan bom, makhluk itu datang dari belakang. Ini memegang KT dan itu akan membunuhnya. Tapi kemudian KT memegang bom itu. Dia melemparkannya ke mulut makhluk itu sambil mengaktifkannya. Akhirnya makhluk itu mati. Tubuhnya diledakkan. Dengan itu, pesawat ruang angkasa juga hancur. Setelah melempar bom, KT mulai berlari dari sana. Sam juga bersamanya. Mereka berdua keluar dari tempat itu. Mereka akan pindah dari sana sambil duduk di mobil mereka. Tapi kemudian Sam berkata dengan ketakutan untuk meletakkan pistol api di belakang mobil. Karena sekarang kita tidak membutuhkan ini. KT menjadi curiga padanya. Dia melihat wajahnya sepenuhnya. Dia mengatakan kepadanya bahwa Sam, telinga ini ada earring di telinga yang lain sebelumnya. Sam mengatakan tidak. Lihat, itu ada di telingaku ini. KT mengatakan tidak. Itu ada di telingamu yang lain sebelumnya. Ini berarti ini adalah anting-anting dengan klip yang bisa Anda pakai kapanpun Anda mau. Dan bisa berubah. Sam menyimpan anting-anting logam itu agar KT tidak curiga. Sebenarnya, tidak ada logam di tubuhnya. Sam juga terinfeksi. Dia terinfeksi sejak awal. Karena takut mati, dia tidak memberitahu KT. Dan jika mereka berdua akan pergi bersama di dalam mobil, mereka juga akan menginfeksi orang-orang di sana. Itu sebabnya KT entah bagaimana saat meletakkan batu di hatinya membakarnya dengan pistol api. Sam terbakar. Tapi teriakan makhluk itu berasal dari tubuhnya. Ini berarti dipastikan bahwa dia terinfeksi. Dia mengambil mobil lain dan pergi dari sana. Di sini dia adalah satu-satunya yang selamat. Dia tidak terinfeksi. Karena dia sangat bijaksana dan pintar. Di adegan terakhir film, kita melihat sebuah helikopter tiba di sana untuk memeriksa apakah ada yang selamat. Kemudian kita melihat bahwa orang yang kita pikir sudah mati ternyata masih hidup. Dia juga telah bertahan.
Dia bersembunyi di sana karena takut makhluk itu. Ketika dia mendengar suara dari luar, dia pergi keluar dengan pistolnya. Dan dia mengarahkan senjatanya ke arah pilot helikopter. Dia mengatakan mereka untuk membuka mulut mereka dan menunjukkan padanya logam itu. Ini berarti dia sedang memeriksa apakah mereka terinfeksi atau tidak. Sementara itu, kita melihat anjing yang terluka dan mati itu bangun dan mulai berlari. Ini berarti ia juga terinfeksi dan makhluk itu juga bergabung dengannya. Anjing itu terinfeksi dan berubah menjadi makhluk. Orang yang selamat yang tertinggal di sana menembak anjing itu. Dan akhirnya